Hari itu, Pari menangis melihat dokter dan perawat harus membawa Rajiv ke ruang ICU, karena kondisinya semakin memburuk. Pari melihat lengan Rajiv terjatuh seolah memberinya tanda, bergegas Pari pun menghampiri Rajiv untuk memperbaiki lengannya sambil membelai wajahnya dengan penuh kasih sayang, namun dokter dan perawat membawa Rajiv masuk sehingga membuat Pari semakin sedih. Chandrika mencoba menghibur Pari dengan memintanya untuk selalu kuat dan berdoa pada Tuhan, karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Di tempat lain, Niti panik melihat Sanju tidak ada di ruangannya dan berpikir kemana dia pergi. Sarojana memprovokasi Niti dengan mengatakan, "Mungkin Sanju telah keluar dari rumah sakit dan mereka tidak ingin memberitahumu. Aku yakin Pari membawanya sendirian agar dia bisa berkencan dengan Sanju. Kau tahu bahwa Pari bisa melakukan hal serendah itu dan lebih baik kau fokus pada rencana kita." Niti tidak setuju dan menolak rencana Sarojana sebelum dia mengetahui keberadaan Sanju. Tak lama kemudian, Niti datang ke ruang resepsionis dan berteriak memanggilnya, karena tidak ada satupun perawat di sana. Resepsionis bertanya, "Kenapa kau selalu membuat kegaduhan dan sebenarnya apa yang terjadi?" Niti menanyakan tentang keberadaan Sanju, lalu resepsionis langsung memeriksa buku registernya dan memberitahu, jika kondisi Sanju kritis sehingga dia dipindahkan ke ruang ICU. Sontak Niti pun terkejut mendengar hal itu. Di satu sisi, Monty telah mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya tentang kecelakaan yang menimpa Rajiv dan berkata pada Pari juga Chandrika, "Aku yakin orang yang mengendarai derek itu ingin menghabisi Pari, karena karyawan yang biasa mengendarai derek tersebut diikat oleh seseorang." Pari terkejut mendengar hal itu, begitu juga dengan Chandrika, namun Pari mencoba berpikir positif dan mengatakan, "Kita akan menemukan orang itu nanti dan jangan sampai seorang pun tahu tentang cerita ini kecuali kita bertiga. Sekarang lebih baik kita hubungi Parminder dan memberitahu kondisi Rajiv terlebih dahulu." Setelah Pari pergi, Chandrika mempertanyakan sebenarnya siapa yang ingin menghabisi Pari. Monty bingung dan menjawab bahwa dia juga belum mengetahuinya. Di sisi lain, Sarojana menghentikan Niti untuk tidak menemui Sanju dan memberitahu bahwa mereka harus fokus pada rencananya. Bahkan perawat bayaran itu menasehati hal sama jika Niti harus bersama mereka untuk menjalankan rencana tersebut. Di depan ruang ICU Pari mengingat ucapan Monty dan berkata dalam hatinya, "Aku yakin seseorang mencoba untuk menghabisi Rajiv dan hanya satu orang yang bisa melakukannya, yaitu Rakesh." Pari mengingat bagaimana Rakesh menganiaya Rajiv dengan memukulinya tanpa ampun, kemudian bayangan itu menghilang di saat Chandrika datang bersama Monty. Pari berkata pada mereka, "Aku yakin seseorang yang mencoba menghabisi Rajiv adalah Rakesh dan dia merencanakan semua ini, tapi alasan apa dia ingin menghabisiku? Karena setahuku Rakesh tidak akan pernah bisa menyakitiku. Mungkin Rajiv telah mendengar sesuatu dari Rakesh sehingga dia datang untuk memberitahuku, kemudian balok bangunan itu mengenai dirinya." Monty bertanya-tanya apakah benar jika seseorang itu memang ingin menghabisi Rajiv. Pari khawatir melihat kondisi Rajiv dan bertanya pada perawat sebenarnya apa yang terjadi. Perawat memberitahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan detak jantung Rajiv. Sontak Pari langsung berlari menemui Rajiv dan memintanya untuk bangun. Dokter dengan perawat meminta Pari untuk pergi dan mencoba mengeluarkannya, namun tiba-tiba Rajiv tersadar dan nafasnya kembali normal. Dokter kaget melihat keajaiban tersebut, begitupun Chandrika dan Monty, sedangkan Pari langsung memegang tangan Rajiv dengan erat dan memohon pada dokter untuk membiarkannya bersama Rajiv. Dokter tidak bisa menolak dan mengizinkan Pari bersama Rajiv karena berkat dirinya jantung Rajiv kembali normal. Rajiv menghibur Pari karena tidak ingin membuatnya khawatir dan bilang, jika dia baik-baik saja. Pari meminta Rajiv untuk sembuh dan mengatakan, "Aku akan melakukan apapun yang kau katakan, tapi jika kau tidak sembuh bagaimana aku bisa melakukannya?" Rajiv tertawa dan berkata bahwa Pari selalu bisa membuatnya tersenyum. Pari mulai mempertanyakan kenapa dia kembali ke tempat proyek tersebut. Rajiv menjawab, "Aku memiliki firasat bahwa kau dalam masalah, jadi aku datang untuk memeriksanya." Mereka saling memegang tangan satu sama lain seolah merasa nyaman, karena mereka masih bersama dan baik-baik saja. Rajiv berkata, "Pernikahan adalah ikatan yang kuat, tapi jika kita tidak memiliki cinta maka pernikahan itu tidak akan berhasil." Perlahan Pari melepaskan tangannya, namun Rajiv mengatakan bahwa itu sudah menjadi tugasnya untuk melindungi Pari, sehingga Pari pun menangis mendengar ucapannya. Rajiv menghapus air matanya dan membuat Pari tersenyum. Saat itu dokter datang dan berkata, "Pasien sudah keluar dari masa kritisnya namun dia tetap perlu beristirahat dan meminta Pari untuk pergi." Rajiv menolak dan meminta Pari untuk tinggal bersamanya. Dokter pun terpaksa mengizinkan mereka, dan membiarkan Pari berdua dengan Rajiv.
Pari duduk kembali di samping Rajiv dan merasa lega mendengar kondisinya sudah baik-baik saja. Pari membelai wajah Rajiv dengan penuh kasih sayang sampai akhirnya dia terlelap tidur. Kemudian Pari menemui Chandrika juga Monty dan memberitahu bahwa Rajiv sudah keluar dari masa kritisnya. Mereka sangat bersyukur mendengar kabar tersebut, lalu Chandrika bertanya kembali pada dokter tentang Rajiv. Dokter mengatakan, aku sudah memberinya suntikan jadi Rajiv akan beristirahat, dan kalian bisa tenang karena jantungnya mulai stabil kembali. Tiba-tiba lampu rumah sakit padam karena Niti dan timnya ingin menjalankan rencana mereka untuk menghabisi Pari. Chandrika bertanya pada dokter tentang pemadaman tersebut, namun dokter meminta mereka untuk tidak cemas, karena dalam waktu 3 menit lampu akan hidup otomatis. Niti yang sedang mencari keberadaan Pari tidak sengaja malah menabrak dirinya. Pari kaget melihat Niti ada di rumah sakit dan bertanya, "Bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah seharusnya kau beristirahat di rumah?" Sarojana beralasan bahwa Niti datang untuk meminta maaf padanya dan mengatakan, "Kami telah menemukan dokter terbaik dan itulah kenapa kami datang ke sini." Di saat orang suruhannya ingin menyuntikkan dosis pada Pari, lampu hidup kembali sehingga rencana mereka gagal. Chandrika dan Monty mengkhawatirkan Pari, tapi Niti langsung berakting meminta maaf padanya. Pari memeluk Niti dan bilang bahwa Sanju baik-baik saja, lalu menunjukkan ruangannya pada Niti dan memintanya untuk pergi menemui Sanju. Sesampainya di ruangan, Niti sedih melihat kondisi Rajiv, tapi dokter memintanya untuk tidak khawatir karena Sanju baik-baik saja, dan memberitahu jika Pari telah banyak membantu mereka. Setelah dokter itu pergi, Niti menangis mengingat kejadian yang menimpa Rajiv dan berkata, "Tolong jangan lakukan ini padaku dan kau harus berbicara, jangan hanya diam. Aku tahu kau hanya peduli pada Pari dan apa salahku sampai kau melakukan ini padaku. Kenapa kau mencintaiku jika memang ingin menyakitiku seperti ini dan kumohon bicaralah padaku." Namun karena efek suntikan Rajiv tidak bereaksi apapun dan terlelap tidur. Di satu sisi, Pari memberitahu Chandrika tentang rasa syukurnya karena Niti dan Sanju baik-baik saja. Sarojana tidak terima dan menganggap bahwa Pari telah menghancurkan hidup Niti. Monty mendukung Pari dan mengatakan, "Pari dan Niti sudah berteman, tapi kenapa kau terus memprovokasi mereka berdua agar saling bermusuhan?" Pari mencoba menenangkan mereka, namun Sarojana mengancam bahwa dia seharusnya kembali ke kampung halamannya. Chandrika berkata, "Kami selalu menghormatimu sebagai orang yang lebih tua, tapi kenapa kau terus menyalahkan Pari tanpa alasan?" Tak lama kemudian, dokter datang bersama Niti dan meminta Pari untuk tetap bersama Sanju, karena hanya dialah yang bisa merespon ucapannya. Niti marah mendengar hal itu dan memutuskan untuk pergi. Pari ingin mengejarnya tapi Sarojana mengatakan, "Kau seharusnya merasa malu karena mencoba untuk menghancurkan pernikahan Niti." Di tempat lain, Niti menemui penjahat dan meminta nomor rekening mereka untuk mengirimkan uang muka. Niti yang emosi mengungkapkan bahwa dia ingin melihat mayat Pari dalam waktu setengah jam. Mereka berdua menganggukkan kepala sebagai persetujuan dan pergi untuk menjalankan rencananya. Niti mengingat ucapan dokter sehingga hatinya mulai mendidih dan mengingat kembali kedekatan antara Pari dengan Sanju. Seolah bayangan itu terus menghantuinya, Niti pun berteriak dan menangis histeris mengingat apa yang dia alami.